Bismillah, Ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih teman-teman dan kepada Ibu dosen yang sudah menyempatkan melihatin hasil video dari kelompok 2 kami yang dimana judulnya analisis dan penerapan kalimat efektif dalam penulisan ilmiah. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iva Fauzia. Nama saya Salsabila Nanda Safitri. Saya Fiska Priyanti Jumadi. Saya Muhammad Arido. Saya Petka Febriani. Baik, masuk ke studi kasus pertama, yaitu analisis penerapan kalimat tidak efektif. Oke, di sini kasus pertama, melalui diskusi ini diharapkan para peserta mampu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya. Pertanyaan pertama, apakah kalimat tersebut sudah efektif? Jelaskan alasannya. Jawabannya, kalimat tersebut tidak efektif karena pada bagian pemborosan kata, mampu untuk meningkatkan seharusnya cukup meningkatkan. Ketidakjelasan subjek, frasa, yaitu pada kalimat melalui diskusi ini diharapkan membuat subjek kalimat tidak jelas. Pertanyaan kedua, perbaiki kalimat tersebut agar menjadi kalimat efektif. Jawabannya, pada kalimat diskusi ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta, dan melalui diskusi ini peserta diharapkan meningkatkan kemampuan. Studi kasus yang kedua, kevariasian dalam teks ilmiah. Dalam satu artikel ilmiah, seluruh kalimat dimulai dengan subjek tanpa variasi bentuk, mengakibatkan pembaca merasa bosan. Pertanyaan yang pertama, mengapa kevariasian dalam pola kalimat penting dalam teks ilmiah? Jawabannya adalah, kevariasian penting untuk menghindari kebosanan pembaca dan membuat teks lebih menarik. Variasi membuat ritme dan penekanan dalam tulisan menjadi dinamis. Pertanyaan yang kedua, berikan contoh variasi kalimat yang bisa digunakan untuk memperbaiki teks tersebut. Jawabannya adalah awal dengan keterangan, yaitu pada penelitian ini kami menemukan. Yang kedua, awal dengan predikat atau kalimat pasif, yaitu penelitian ini dilakukan dengan metode. Yang terakhir, menggunakan konjungsi antar kalimat untuk variasi struktur. Lalu ada studi kasus ketiga, logika kalimat. Kasus, waktu dan tempat kami persilakan. Pertanyaan satu, apa yang salah dari kalimat tersebut? Jawabannya adalah kalimat tersebut tidak logis. Waktu dan tempat adalah benda mati dan tidak bisa dipersilakan. Yang dipersilakan adalah orang. Pertanyaan kedua, revisi kalimat tersebut agar logis dan sesuai kaidah kalimat efektif. Jawabannya adalah kepada Bapak atau Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Studi kasus 4. Para tamu-tamu undangan mulai berdatangan ke acara seminar. Pertanyaan 1. Identifikasi kesalahan dalam kalimat tersebut. Jawabannya, kesalahan pleonasme kata para dan tamu-tamu memiliki makna jamak berlebihan. Pertanyaan 2. Tuliskan perbaikan kalimat dengan prinsip kalimat efektif. Para tamu undangan mulai berdatangan ke seminar. Tamu undangan mulai berdatangan ke acara seminar. Lanjut ke studi kasus yang kelima, yaitu pengaruh bahasa asing. Khusus dalam artikel ilmiah berbahasa Indonesia, banyak istilah bahasa Inggris yang dicampurkan tanpa perlu. Pertanyaan satu, apa dampak penggunaan bahasa asing terhadap keaktifan kalimat dalam karya ilmiah? Jawabannya, mengurangi pemahaman pembaca jika tidak semua pembaca memahami bahasa asing. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana seharusnya cara menghindari penggunaan bahasa asing yang tidak perlu? Jawabannya, ada dua bagian, yaitu yang pertama ada menggunakan bahasa asing hanya jika istilah tersebut benar-benar tidak ada padanannya dan sangat umum digunakan, dan yang kedua jika terpaksa menggunakan bahasa asing berikan penjelasan atau terjemahan. Studi kasus 6, analisis teks verba tertulis.
Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan kalimat efektif adalah suatu keharusan. Kalimat efektif tidak hanya membuat teks menjadi mudah dipahami, tetapi juga mencerminkan ketelitian dan profesionalisme penulis. Sebagai contoh, perhatikan kalimat berikut. Sehubungan dengan adanya program pelatihan ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para karyawan. Kalimat ini meskipun sering digunakan, mengandung beberapa ketidakefektifan. Pertama, terdapat pemborosan kata sehubungan dengan adanya. Kedua, penggunaan kata diharapkan dan dapat cara bersamaan menimbulkan kalimat. Pelatihan ini diharapkan meningkatkan kemampuan karyawan, atau melalui pelatihan ini kemampuan karyawan diharapkan meningkat. Pertanyaan 1. Identifikasi dan jelaskan ketidakefektifan dalam kalimat sehubungan dengan adanya program pelatihan ini. Diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para karyawan. Jawabannya, pemborosan kata. Sehubungan dengan adanya. Bisa diringkas menjadi sehubungan dengan atau adanya. Pleonasme diharapkan dapat, sebaiknya salah satu dihilangkan. Pertanyaan 2, analisis jenis kesalahan yang menyebabkan kalimat tersebut tidak efektif. Jawabannya, pemborosan kata, pleonasme, ketidakjelasan subjek. Pertanyaan 3, bandingkan kalimat awal dengan 2 kalimat revisi dan jelaskan mengapa kalimat revisi lebih efektif. Jawabannya, kalimat revisi lebih ringkas, padat, dan jelas, menghilangkan pemborosan kata dan pleonasme, membuat kalimat efisien dan mudah dipahami. Sebutkan prinsip-prinsip kalimat efektif yang dilanggar dalam kalimat awal dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam kalimat revisi. Jawabannya, prinsip yang dilanggar: kehematan, tidak boros kata, ketepatan, tidak pleonasme, kejelasan subjek jelas. Penerapan dalam revisi: menghilangkan kata yang berlebihan, menghilangkan pleonasme, memperjelas subjek. Pertanyaan 5, berikan contoh lain dari kalimat tidak efektif dan perbaiki. Jawabannya, tidak efektif. Banyak para siswa-siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau para siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Baik, itu hasil presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Next, Vika, jangan terus baca jangan ulang dari Nih, awal.